sedang terkoneksi ke Filipina. Untuk webinar ini kita akan berikan kesempatan kepada pemateri kurang lebih 1 jam untuk melanjutkan, untuk memberikan presentasi, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab melalui mikrofon dan open kamera atau bisa via chatting. Pertanyaan akan dibagi menjadi 3 sesi, masing-masing 3 pertanyaan. Nah, untuk malam ini narasumber kita adalah Bapak Emos Ginting ST, MT, CPM, ASP. Beliau adalah seorang konsultan dan trainer. Saya akan sampaikan CV tentang narasumber, mulai dari riwayat pendidikan. Tahun 1998, S1 dari Bandung Institute of Technology di bidang teknik fisika dan instrumen. Kemudian S2 dari Universitas Indonesia, Energy System Engineering, dan saat ini sedang mengambil Magister Manajemen di Institut Teknologi Harapan Bangsa. Beliau adalah seorang direktur dan konsultan di MOSA Sinalsal Solusi, dan juga sebagai chairman dan founder Masyarakat Sistem Energi Berkelanjutan Indonesia atau MASEBI. MASEBI ini adalah organisasi nasional yang berdiri kurang lebih 2 tahun yang lalu. Pusatnya di Batam, berkantor di Batam, tetapi cakupannya di seluruh Indonesia. MASEBI ini atau Masyarakat Sistem Energi Berkelanjutan Indonesia adalah organisasi yang mempunyai misi untuk mendukung energi terbarukan di Indonesia dan mensupport serta bekerja sama dengan lembaga-lembaga swasta maupun pemerintah dalam mewujudkan berkembangnya energi baru dan berkelanjutan di Indonesia untuk menuju net zero emission tahun 2060. Kita mempunyai beberapa koordinator wilayah, mulai dari Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan bagian timur Indonesia. Saat ini kita sedang mencari atau merekrut beberapa pengurus bidang, kemudian pengurus utama maupun koordinator wilayah yang masih kosong. Untuk pendaftaran atau yang berminat menjadi pengurus bisa menghubungi kami di www.masebi.org. Baik, kita segera masuk ke dalam materi utama, yaitu pembahasan tentang peluang dan manfaat ekspor listrik energi terbarukan di Indonesia. Kepada pemateri saya beri kesempatan. Ya, baik, terima kasih Pak Taran atas sambutannya. Selamat malam semua rekan-rekan yang telah meluangkan waktu ya. Mungkin kita tidak banyak yang hadir, tapi saya yakin tidak mengurangi pentingnya topik ini ya. Kita sebagai terutama rekan-rekan pengurus dan juga rekan-rekan yang mungkin belum bergabung sebagai pengurus di Masyarakat Sistem Energi Berkelanjutan Indonesia. Topik ini sedang hangat ya, yaitu mengenai peluang ekspor listrik Indonesia, ekspor listrik EBT ya. Mungkin ini topik ini mungkin sangat jarang dibahas, atau mungkin saya nggak tahu, tapi ini belakangan ini sudah santer untuk di beritanya ya. Oke, saya izin share screen ya, untuk tidak berlama-lama, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Mungkin ini Google Meet memang agak ribet.
Iya, apa screen saya sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, saya mulai ya. Baik, selamat malam semuanya. Topik webinar kita malam hari ini adalah peluang dan manfaat ekspor listrik energi terbarukan Indonesia. Ya. Eh, ini diselenggarakan oleh Masyarakat Sistem Energi Pulau Kelanjutan Indonesia. Websitenya ada di www.masebi.org. Nah, kita sebelum membahas apa manfaat dan peluangnya dan juga seperti apa ya rencana ke depan tentang ekspor listrik, kita perlu mengetahui potensi energi terbarukan Indonesia ya. Itu Indonesia cukup banyak ya memiliki sumber-sumber energi terbarukan, ada air ya dengan kapasitas bisa sampai 95 gigawatt ya kalau disetarakan dengan pembangkit listrik begitu ya. Kemudian energi matahari secara ini penelitian bisa mencapai 3.000 gigawatt ya, walaupun ada beberapa sumber menyatakan secara teknis praktis itu sekitar 208 gigawatt. Energi angin juga 61 gigawatt, energi panas bumi hingga 24 sampai 29 gigawatt, biomasa, bioenergi ya, itu 49,81 gigawatt, energi laut juga punya potensi cukup besar sampai 240 gigawatt, atau secara praktis sekitar 60,9 gigawatt. Nah, kita lihat di sini baurannya Indonesia cukup luas, banyak, ya, itu lebih dari 3.300 kalau di total, dan mayoritas itu adalah dari sumber energi matahari sebesar 3.000 gigawatt ya. Ini sangat besar, sementara kita tahu kebutuhan energi listrik kita masih jauh dari potensi kita ini. Nah, ini khusus matahari ya, ini perlu menjadi catatan ya, karena ini sumber utama energi terbarukan kita ke depan, yaitu 800 sampai 100 watt per meter persegi atau sekitar 4,8 kWh per meter persegi per hari ya. Ini dengan peak sun hour atau durasi jamnya itu sekitar 4 sampai 5 jam secara efektif per hari ya. Tadi kita potensinya, jadi kita punya banyak potensi. Samping itu kita ada beberapa keunggulan ya. Di samping tadi potensi, Indonesia mempunyai beberapa keunggulan di bidang energi terbarukan. Ya, tadi sudah disinggung di awal, potensi sangat besar ya. Ini jauh melebihi kebutuhan kita hingga tahun 2060 ya. Yang kita targetkan akan tercapai net zero emisi tahun 2060. Nanti kita lihat seperti apa tren kebutuhan energi listrik kita. Tapi kita punya potensi sangat besar, 3.300 ya, yang secara teknis dapat dibangun. Kemudian kita lihat lokasi juga kita strategis ya, terutama di antara negara-negara yang pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi saat ini, seperti Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand ya. Jadi kawasan Asia Tenggara khususnya itu mempunyai pertumbuhan ekonomi yang termasuk paling tinggi di dunia, dan tentu saja ini perlu membutuhkan energi listrik yang cukup besar ya untuk pertumbuhan ekonominya. Kemudian sumber-sumber energi terbarukan kita maupun yang non terbarukan atau fosil itu sangat beragam ya. Jadi kita punya potensi yang banyak secara jumlah juga ya, jenisnya gitu. Ya, ada angin, air, matahari, geotermal ya seperti disebutkan tadi. Dan energi fosil juga kita masih sangat banyak, batu bara, gas terutama, dan minyak kita mungkin sudah mulai menurun. Dan cukup merata tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, baik di Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, ya, Papua. Nah, energi-energi listrik ini atau sumber-sumber energi ini tersebar ya. Kemudian SDM kita bertumbuh, ya, di samping itu, dan SDM pertumbuhan ekonomi juga menjadi nilai plus sebenarnya ya. Kita punya sumber daya manusia yang banyak ya, dan juga kualitasnya sudah mulai
meningkat gitu ya dibanding negara-negara lain. Jadi kita juga punya tenaga-tenaga ahli saya rasa yang cukup mumpuni ya di bidang energi. Dan pertumbuhan ekonomi kita masih cukup stabil ya, sekitar 5% dan masih tinggi dibanding negara-negara lain. Dan situasi ekonomi politik ya relatif stabil ya, mungkin akibat gejolak Timur Tengah itu juga mempengaruhi Indonesia dan tidak hanya di Indonesia ya, tapi secara umum kondisi kita mungkin beberapa dekade terakhir itu cukup stabil ya. Nah, kemudian kita lihat ya, di samping tadi keunggulan-keunggulan tadi, kita tahu potensi kita sangat besar, seperti apa ya kebutuhan energi listrik kita. Nah, jadi kita targetnya sebelum kita mengekspor, kita harus memastikan pertumbuhan kebutuhan energi kita bisa terpenuhi dulu gitu ya. Nah, kita bandingkan dengan potensi kita. Jadi potensi energi listrik kita bisa sampai 3.000 gigawatt lebih ya. Nah, sementara kita saat ini tahun 2025 itu baru 107,51 gigawatt. Ya, bertumbuh sekitar 6,8% dibanding tahun lalu. Jadi tren kita, kebutuhan energi listrik kita itu mungkin bisa dibilang antara 6 sampai 7% ya di beberapa tahun terakhir. Dan sekarang baru 107 gigawatt yang terpasang. Jauh dari potensi kita yang 3.000 gigawatt tadi ya, 3.000 gigawatt lebih. Kemudian secara energi listrik ya, kalau tadi kapasitas, sekarang kita bicara kebutuhan energi listrik. Nah, itu kita meningkat cukup tinggi ya di tahun ini 12,26% dan sekarang sekitar 1.584 kWh per kapita ya tahun 2025. Nah, ini diproyeksikan akan tumbuh ya bisa rentangnya 6 sampai 10% biasanya ya Indonesia pertumbuhan kebutuhan energinya. Nah, ini cukup tinggi ya atau sangat tinggi untuk tahun 2025 ini. Kemudian ada pembangkitnya ya, baurannya yang tadi 107,51 gigawatt itu 15,75% terdiri dari pembangkit energi terbarukan. Ya, ada air, kemudian angin ya, geothermal, LTS, matahari dan sebagainya, dan juga bioenergi. Nah, ini tren ya dari ini menurut kajian saya secara pribadi ya, dengan beberapa asumsi. Nah, ini kita lihat trennya ya, itu tahun 2022 ini saya mulai lakukan kemarin kajian secara singkat ya, dengan beberapa asumsi itu kita akan meningkat sampai tahun 2060 yang mencapai net zero. Ini adalah tren untuk mencapai net zero emisi di tahun 2060. Nah, ini baurannya seperti apa? Kita lihat di sini tahun 2060 itu bauran kita harus bisa mencapai sekitar ini ya, lebih dari 60% ya. Mungkin sekitar 65% begitu ya dari pembangkit listrik lokal kita yang hampir 600 ya hampir 700 gigawatt ya. Ini kalau kita mengikuti tren asumsi tercapainya net zero di tahun 2060 gitu ya. Nah, ini mungkin kondisi istilahnya apanya ya? Optimisnya gitu ya. Nah, kalau mungkin kita lihat tren kita sekarang ini kan masih cenderung as usual ya, business as usual, BAU ya istilahnya gitu ya. Jadi ini bisa jadi tidak tercapai kalau kita masih berdasarkan tren business as usual. Nah, khusus matahari ya, kita perlu sedikit mendalami ya, karena kita potensi energi terbarukannya dominan di energi matahari. Izin saya cek dulu nih ya, karena saya nggak bisa lihat kalau nggak ada ini. Oke, saya lanjutkan ya. Potensi energi matahari kita itu sangat besar tadi ya, 3.000 gigawatt atau lebih ya. Nah, seperti apa sekarang eh, PLTS gitu ya khususnya ya. Itu harganya sudah sangat signifikan turun ya, sampai hampir 90% dibanding
10 tahun yang lalu begitu ya. Kalau 10 tahun yang lalu mungkin per KWP bisa masih ratusan juta gitu ya. Sekarang mungkin sudah tinggal belasan juta. Nah, ini harganya ya. Kalau menurut harga di pasaran atau mungkin juga bisa kita searching di internet itu harga PLTS itu ya modulnya ya, kita berbicara lebih ke modul suryanya itu 20 sampai 30 sen aja ya, atau sekitar per wattnya itu hanya sekitar 4.000 sampai 5.000 rupiah ya per watt. Karena 1 kilowatt itu modul surya sekarang mungkin sekitar 3 juta 4 juta ya. Ya kalau per ininya berarti sekitar 4.000 gitu ya, 4.000 rupiah. Nah, kalau kita bicara instalasi sistemnya itu 12 sampai 15 juta ya per KWP. Nah, ini bagaimana ya harga itu terus menurun ya trennya. Mulai dari eh, harga spot ya, dari 2010 ya sampai 2019 kita lihat ya itu turun. Dulunya bisa sampai 2 dolar ya per watt, sekarang hanya 0,2 ya, atau bahkan tadi 20 sen ya berarti ya, hanya 20 sampai 30 sen gitu ya. Nah, mungkin ini sudah turun lagi nih, trennya. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, ini kita lihat potensi-potensi PLTS ya. Ini yang ada tersebar di dunia ya. Di Indonesia dominan masih batu bara ya, warna hitam. Ya, mudah-mudahan dalam sesuai dengan kebijakan Prabowo yang akan presiden kita yang menargetkan 100 gigawatt ya, ini nanti akan berubah ya, menjadi bisa lebih dominan di PLTS ke depannya. Kira-kira begitu ya. Kemudian kita masuk tadi ke peluang dan manfaat ya. Nah, kita tadi melihat potensi energi terbarukan kita sangat besar ya dibanding kebutuhan kita gitu ya. Artinya kita punya surplus yang sangat besar gitu ya. Nah, itu adalah peluang gitu. Nah, industri dengan kita melakukan ekspor listrik ya, peluang yang kita dapat itu adalah industri PLTS dan green industri kita akan bertumbuh ya. Nanti akan bertumbuh secara signifikan, itu manfaatnya. Ataupun peluang yang bisa didapatkan begitu ya. Kemudian ada power to X semakin berkembang ya, perubahan energi listrik menjadi uh, energi-energi lain gitu ya. Jadi energi listrik menjadi EV, jadi energi storage ya, baterai atau mungkin juga fuel cell, bisa juga dikonversi menjadi untuk pendingin, pemanas ya, dan hidrogen. Nah, inilah power to X, jadi konversi dari energi listrik menjadi bentuk-bentuk lain. Kemudian energi storage kita akan berkembang ya, smart grid, automation ya untuk transmisi, untuk sistem kontrolnya, IT ya, komunikasi dan sebagainya itu saling terkait ya dengan pemanfaatan energi terbarukan nantinya. Kemudian pajak dan penjualan karbon juga semakin berkembang ya, karena kita berhasil menurunkan jejak karbon gitu ya. Jadi semakin bergeliat nanti industri hijau kita dan juga ke proses carbon trading gitu ya. Kemudian data center juga yang banyak menggunakan EBT ya, ke depannya ya. Jadi industri data center juga berpeluang untuk bertumbuh pesat. Nah, di samping itu ini tadi di sisi industri hijau ya. Ada data center, ada green industry, ada LTS ya, storage, sistem grid dan penjualan jejak karbon dan sebagainya. Itu berhubungan dengan industri hijau ya, green industry. Kemudian secara tenaga kerja ya, kita akan meningkat ya, pelatihan, sertifikasi ya, yang semakin banyak orang lokal kita makin ini semakin berperan gitu ya dalam proyek-proyek energi terbarukan, semakin banyak terserap tenaga kerja kita. Kemudian penguasaan teknologi ya,
Jadi tenaga kerja kita yang tadinya kita mengandalkan ke tenaga kerja non skill atau tenaga kerja yang murah, kita beralih menjadi tenaga kerja yang berkualitas, yang punya skill gitu ya, punya kemampuan. Nah, kita sudah menguasai teknologi di bidang energi terbarukan ya. Nah, ini asumsi ya atau estimasi ya. Estimasi itu kita ada 30 orang tenaga kerja yang terserap ya untuk setiap megawatt. Ya, ini khususnya di bidang PLTS ya atau pembangkit listrik. Kemudian Indonesia tahun 2019 itu baru 32.000 sekian orang ya yang bekerja di bidang energi terbarukan, dan ini akan nanti meningkat ya, mungkin hampir 1 juta orang ya di tahun 2040 ya. Jadi bisa meningkat puluhan kali gitu ya, 20 kali lebih gitu kan dalam waktu 15 tahun ke depan. Dan juga 1,1 juta di tahun 2050. Dan secara global ya, saat ini tahun 2021 maksud saya itu 12,7 juta ya, mungkin sekarang sudah lebih dari 15 juta tenaga kerja yang bergerak di bidang energi terbarukan di seluruh dunia, terutama di Cina ya, di paling dominan. Nah, ini bagaimana peluang lapangan kerja ya di masing-masing industri Ya, terkait dulu energi mau EBT masuk. ya, itu. Ini bisa kita lihat ya, sangat banyak ya, terutama di PLTS ya, itu paling dominan ya, EBT kita. Ini biofuel, pembangkit listrik tenaga air ya. Jadi kita bisa lihat itu dominan di PLTS sekarang ini ya. Kemudian sampai kepada biogas, panas bumi. Ini menurut data. Kemudian ini peluang ya, peluang dari kita singgung lagi ya, tadi kalau peluangnya tadi di bidang tenaga kerja dan industri hijau, kita lihat peluang eh, untuk ekspornya ya, dari sisi ekspornya tadi ya. Nah, tadi kan dampaknya gitu ya kalau kita ini melakukan ekspor ya. Nah, sekarang bagaimana peluang ekspor listrik kita ya? Ya, khususnya ke ASEAN tentunya ya. Nah, proyeksi kebutuhan listrik ASEAN naik 60% ya, estimasi di tahun 2040. Kemudian posisi strategis ya, kita negara Indonesia posisinya cukup strategis, terutama saya perlu tekankan di sini di Kepulauan Riau ya. Kepulauan Riau karena dekat dengan Singapura, Malaysia, Thailand ya, dan Filipina. Filipina mungkin dari jalur Kalimantan ya. Nah, untuk proyek kabel dan rencana pemerintah akan ini ya membangun jalur listrik atau lewat kabel laut begitu ya untuk ekspor listrik, ini yang sedang dibahas ya oleh pemerintah kita kerjasama dengan negara-negara di ASEAN khususnya Singapura ya. Ini juga akan berpeluang ya untuk dibangun. Contoh yang sudah ada sekarang itu adalah antara Laos, Thailand ya, sudah terkoneksi ya lewat ekspor listrik PLTS ya, sekitar 100 megawatt. Nah, kita lihat di sini peluang ekspor kita itu diproyeksikan sampai 12 gigawatt ya ke ASEAN khususnya di tahun 2030 gitu ya. Itu kemudian investasinya cukup besar ya, atau mungkin sangat besar, 1,5 miliar ya di tahun 2023 ya, meningkat 20%. Ini perkembangan industri investasi EBT ya di ASEAN. Kemudian target ekspor kita itu ke Singapura khususnya ya dalam ini sekitar tahun 2035 ya, kita bisa mengekspor yang sedang dibahas itu sekitar 3,4 gigawatt ya. Mungkin ada juga pembahasan di Malaysia dan Filipina ya. Di dominan kita akan bisa mengekspor ya ke Singapura dalam waktu dekat ini. Mungkin ini tidak sampai tahun 2035, ini sekitar 2030 mungkin kita sudah akan ada ekspor listrik ya ke Singapura.
yang sudah mulai intens pembahasannya. Nah, itu tadi peluang ya, peluang kita untuk bisa mengekspor. Kemudian manfaatnya ya, manfaat dari ekspor itu sendiri ya, itu kita secara devisa bisa menyerap 4 sampai 6 miliar US dollar ya per tahun. Kemudian lapangan kerja juga ya dalam 10 tahun ke depan, seperti dijelaskan tadi ya, bisa 700-an ribu serap ya dengan kita melakukan ekspor listrik. Kemudian mendorong investasi, kemudian secara lingkungan kita bisa mengurangi emisi karbon ya. Jadi nantinya juga akan membantu untuk net zero emisi bukan hanya di Indonesia tapi juga di kawasan ASEAN ya. Jadi kita bisa membantu. Di samping juga tentunya kebutuhan energi terbarukan di dalam negeri sudah terpenuhi gitu ya. Apalagi dengan program presiden kita, pemerintah kita 100 gigawatt LTS dalam, kalau salah itu targetnya dalam 2000 sampai 2030 gitu ya. Walaupun itu sangat sangat apa ya, bombastis ya, bisa dibilang. Kita lihat apakah bisa tercapai 100 gigawatt dalam beberapa tahun ke depan. Nah, itu akan mempercepat juga transisi energi dan kita menjadi pemain utama energi hijau di Indonesia ya, dan industri hijau ya, energi dan industri hijau, hilirisasi industri hijau, meningkatkan posisi tawar geopolitik kita juga gitu ya, karena kita punya potensi energi terbarukan. Ini bisa digunakan oleh pemerintah kita ya, untuk menjadi daya tawar kita di secara politik dan ekonomi gitu. Kemudian tantangan ya, tantangan tentu saja jalur transmisi masih terbatas ya. Ini masih akan perlu waktu 1 sampai 1,5 tahun gitu ya kalau memang nanti pemerintah serius. Kemudian membutuhkan kabel bawah laut high voltage DC, regulasi perlu kepastian ya. Dan juga menyangkut regulasi mungkin kita belum final ya. Investasi biaya awal proyek sangat besar, teknologi penyimpanan energi dan stabilitas grid ini juga harus diperhatikan gitu ya. Bagaimana nanti, apakah ini terkoneksi dengan grid kita yang existing atau terpisah gitu ya, ini juga harus dipikirkan supaya jangan mengganggu grid nasional kita kan. Kemudian peluang dan potensi Batam ya khususnya ya, kalau tadi kita bahas secara umum di Indonesia, nah, saya di sini mengajak untuk lebih fokus ke Batam dan Kepulauan Riau ya. Ya kebetulan kantor Masebi berada ya. Dan juga memang diproyeksikan Batam dan Kepri ini jadi hub ya transisi energi hijau di kawasan Asia Tenggara nantinya. Ya. Karena tadi dia secara geografis sangat dekat dengan negara-negara yang pertumbuhan ekonominya eh, tinggi ya, atau kebutuhan energi listriknya sangat tinggi saat ini, yaitu Singapura, terutama Singapura gitu. Nah, ini peluang pasar ya. Singapura sangat bergantung pada pasokan energi besi karena Singapura sepertinya negara yang paling eh, kuat komitmennya ya untuk menggunakan energi besi ke depannya di Asia Tenggara. Dan tentu saja kawasan Kepulauan Riau umumnya terdiri dari 3 pulau utama ini ya, Batam, Bintan, dan Karimun, yang nanti sangat potensial untuk bisa membangun energi terbarukan untuk bisa diekspor ke Singapura dan negara ASEAN lainnya. Kemudian pemerintah Indonesia juga sudah menggagas ya sejumlah mega proyek strategis nasional seperti PLS Terapung ya di Duryangkang, yaitu di Batam juga, di Tembesi yang sedang dibangun dan mungkin tahun ini akan beroperasi ya. Itu sekitar nggak salah 14 megawatt atau berapa ya. Nah, itu sedang dibangun dan juga di Pulau Bulan dan Pulau Galang. Ini daerah-daerah yang sedang dipersiapkan ya di Batam gitu. Dan keunggulan geografis ya dan infrastruktur. Itu kita membutuhkan infrastruktur kabel di bawah laut
Dan untuk itu nanti perlu waktu ya, menurut pemerintah Indonesia bisa sampai 1,5 tahun ya. Nah, sebenarnya ini cukup singkat ya kalau memang nanti dipersiapkan dengan baik. Dan kapasitas masih wilayah kepulauan di sekitar Batam memiliki potensi radiasi yang sangat baik sepanjang tahun, sehingga cocok untuk pengembangan PLTS berskala gigawatt ya. Jadi kawasan Kepri, Batam, Bintan, Karimun itu punya lahan yang cukup luas juga ya. Dia bisa sampai skala gigawatt gitu ya. Nah, sementara kan Kepri itu sendiri kebutuhan listriknya itu masih kurang dari 1 gigawatt saat ini ya. Berdasarkan data itu Batam mungkin sekitar 700-an megawatt saat ini kapasitas pembangkit listriknya. Jadi sementara potensinya sangat besar ya, bisa sampai 2 gigawatt lebih gitu ya untuk dibangun pembangkit listrik tenaga surya. Jadi ada surplus yang bisa berpeluang untuk diekspor ke Singapura atau negara ASEAN lainnya. Nah, ini dampak ekonomi dan tantangannya ya, khususnya di Batam. Ya, ini ekspor besar tinggi puluhan miliar dolar yang berpotensi membuka lapangan kerja baru dan memicu hilirisasi industri. Ya, karena Batam itu diproyeksikan ya antara Indonesia dan Singapura untuk menjadi hub energi ataupun industri hijau begitu ya. Kemudian kajian pemerintah juga ya, meski posisinya masih, pemerintah terus melakukan cost and benefit analysis ya untuk memastikan kemasukan kebutuhan energi dalam negeri terpenuhi terlebih dahulu ya, dan menjadi prioritas utama sebelum kuota ekspor disetujui. Jadi ini terkait dengan kebijakan ya, yang mungkin belum final juga sepertinya, karena masih diperbincangkan, dibahas ya, baik secara teknis, secara kebijakan, dan secara ekonominya. Dan memang belum ada kepastian ya, berdasarkan informasi memang belum ada kepastian kapan kick off-nya ekspor listrik ini. Tapi melihat perkembangan yang ada, sepertinya sebelum tahun 2030 begitu ya. Nah, investasi asing juga sudah banyak yang membidik ya untuk ekspor energi listrik ini ya, yang skala besar hingga gigawatt ya, ada untuk membangun pln terapung dan juga kawasan-kawasan industri hijau ya di Kepulauan Riau nantinya, khususnya Batam ya. Nah, ini ada sumbernya, bisa dibaca di link berikut ya. Dan juga dukungan pemerintah ya, tantangan dan kendala ya, pemerintah sudah siap untuk mendukung, tinggal timingnya, kebijakannya dipersiapkan, dan juga ke infrastrukturnya gitu ya. Dan diperkirakan sebelum tahun 2030 ya, menurut perkiraan saya berdasarkan informasi yang ada. Dan tantangan dan kendala ya, ini tadi sudah dibahas. Infrastrukturnya perlu dipersiapkan, kebutuhan domestik juga sudah dipastikan harus terpenuhi dan surplus ya, baru kita bisa mengekspor gitu ya. Karena kebutuhan dalam negeri yang diutamakan gitu ya. Lagi di Batam juga banyak industri-industri, atau di Kepulauan Riau ya. Nah, kalau nanti industri-industri yang di Batam ini sudah mayoritas menggunakan energi terbarukan ya, tentu juga menjadi nilai plus ya untuk bersaing ya dengan perusahaan-perusahaan industri luar negeri lainnya, karena sudah menggunakan energi terbarukan. Kemudian ekonomian harga ya, ini juga menjadi tantangan ya. Mana energi hijau ini masih lebih mahal dibanding dengan biaya produksi energi berbasis fosil ya. Nah, mungkin trennya dalam beberapa tahun ke depan akan semakin turun ya, sudah bisa bersaing dengan energi atau industri yang menggunakan energi fosil, khususnya LTU dan gas ya. Karena di Batam itu masih besar juga penggunaan PLTU dan juga gas ya. Minyak mungkin sudah hampir nol ya, setahu saya sudah mendekati nol kalau pembangkit tenaga diesel begitu ya, kecuali di pulau-pulau terpencil. Nah, ini sumber-sumbernya bisa diakses ya. Nah, ya, beberapa yang menjadi catatannya supaya ekspor listrik
EBT ini benar-benar bermanfaat ya, itu kita harus, pemerintah ya dan juga swasta harus memastikan ekspor listrik ini benar-benar memajukan dan memberikan dampak positif untuk kemajuan industri EBT dalam negeri ya, baik itu secara tingkat TKDN-nya, kandungan dalam negeri, dan juga nilai tambahnya ya. Jangan sampai industri-industri tersebut hanya assembly begitu ya, yang nilai tambahnya rendah begitu. Nanti harus nilai tambahnya tinggi, ya, mulai dari nanti raw material harus bisa sampai eh, yang siap ini ya, siap digunakan gitu ya, menjadi end product begitu. Kemudian harus berdampak ganda ya bagi kesehatan masyarakat. Nah, multiple efeknya harus benar-benar dirasakan gitu ya. Nanti ya, mungkin akan bertumbuh ya keekonomian masyarakat gitu ya. Mungkin bisa jadi event-event meeting gitu ya, atau ya, pertumbuhan properti, hotel, restoran, ya itu juga akan berdampak gitu ya, transportasi, gitu. Itu saling berkaitan. Nah, ini diharapkan bisa berdampak langsung ke masyarakat Batam khususnya dan Kepulauan Riau. Kemudian kontrak ekspor listrik kita harus mempertimbangkan ya, karena ini ekspor listrik ini kan jangka panjang ya. Nah, seperti beberapa tahun lalu, mungkin 10 tahun lalu kita ekspor gas ke Cina itu sangat murah ya, karena mungkin ya situasi waktu itu memang lagi cukup krisis, tapi kita mungkin menurut saya kurang perhitungan di jangka panjangnya gitu ya, karena kita harus berkontrak itu kan jangka panjang ya. Apalagi PLTS kan umurnya 25-30 tahun. Jadi kontrak ekspor listrik itu harus minimal 25-30 tahun. Jadi kita harus benar-benar memastikan selama 25-30 tahun atau lebih itu kita sudah bisa memproyeksikan harga listrik energi terbarukan itu seperti apa gitu ke depannya. Jangan sampai kita rugi gitu ya, atau keuntungannya berkurang. Kemudian positif ya, berdampak positif perkembangan ya, ini membantu teknologi ya, secara teknologi kita dengan adanya ekspor listrik ini bisa semakin bertumbuh ya penguasaan teknologi di bidang energi terbarukan. Juga tentu saja berkaitan dengan SDM kita ya. SDM kita ya di bidang EBT semakin banyak yang tenaga-tenaga ahli ya. Dan ini diharapkan ke depan kita negara Indonesia tidak lagi mengutamakan ataupun mengandalkan tenaga kerja non skill, tapi ini dalam beberapa kesempatan saya sering menyampaikan kalau kita jangan menjual Indonesia itu sebagai penyedia tenaga kerja non skill lagi, tapi kita harus mulai melompat ya, di samping memang kita non skill masih banyak, tapi kita harus berani juga mampu menyediakan tenaga kerja skill ya, tenaga ahli, bahkan posisi-posisi penting gitu di dalam suatu perusahaan ataupun suatu industri. Ini harus menjadi perhatian pemerintah, jangan sampai tenaga kerja asing yang menguasai posisi-posisi strategis di suatu perusahaan ataupun industri ya. Apalagi ini EBT-nya kan dari kita ya, dari sumbernya semua dari kita gitu. Dan dengan dukungan investasi dan kebijakan tepat, Indonesia dapat menjadi pemimpin energi hijau di kawasan ASEAN. Ya, ini harus benar-benar dibuat kebijakan itu manfaatnya sebesar-besarnya untuk kemajuan dan kesejahteraan Indonesia begitu ya, masyarakat Indonesia. Sehingga kita bisa menjadi pemimpin energi hijau di kawasan ASEAN ya, harusnya sudah selayaknya seperti itu karena potensinya besar dan juga tenaga kerjanya juga besar gitu ya, pasarnya juga besar. Jadi tidak ada alasan kalau memang pemerintah ataupun swasta bekerja sama untuk mengembangkan EBT dan ekspor listrik EBT, harus sasarannya juga ke sini ya, menjadikan Indonesia ataupun Kepulauan Riau khususnya sebagai pemimpin energi hijau di kawasan ASEAN. Harus ke situ nanti ujungnya dan juga bermanfaat bagi kesejahteraan warga Batam dan Kepulauan Riau khususnya. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan materi Pak kita ya, webinar kita malam hari ini, Pak Taran. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator ya.
Terima kasih Pak Emos, materinya sangat baik, sangat bagus sekali, bahwa potensi energi terbarukan di Indonesia itu sangat besar, mulai dari air yang potensi untuk diekspor dari Sumatera dan Kalimantan ya. Saat ini di Kalimantan lagi dibangun PLTA tahap pertama 300 megawatt di Kalimantan Timur bagian utara, juga nanti bisa terhubung di Borneo Grid. Kemudian solar sudah pasti di BBK, di Batan, Bintan, dan Karimun, area luasnya masih sangat memungkinkan untuk PLTS. Angin mungkin tidak terlalu baik di daerah BBK, tetapi di Kalimantan Selatan cukup potensial. Kemudian geotermal dari Sumatera juga sangat potensial karena dekat dengan Singapura dan Malaysia, dan bahkan laut ya, tapi laut ini lebih besar potensinya di bagian timur Indonesia. Nah, tadi dipaparkan bahwa dengan adanya ekspor ini tidak hanya mendatangkan devisa, tetapi lapangan kerja, kemudian pemenuhan skill untuk masyarakat Indonesia, juga dari sisi ekonomi dan lingkungan telah dibahas oleh Pak Emos tadi ya. Oke, kita langsung masuk ke dalam diskusi atau tanya jawab. Dipersilakan kepada peserta yang ingin berdiskusi atau tanya jawab. Silakan. Mohon maaf Pak Emos dan teman-teman, saya terlambat gabung. Mohon maaf ya. Iya, Ada urusan Bapak dulu. Pak Eko, ya. Mungkin kita perlu ada waktu ini nanti ngobrol-ngobrol ngopi bareng lagi nih dengan Pak Eko nih. Ya, insya Allah bisa, siap. Saya boleh bertanya nggak Pak? Soalnya tadi saya nggak dengerin, soalnya baru bergabung. Sekilas tadi Oh iya, iya, boleh Pak. dari tulisan di dalam undangan bahwa ekspor listrik ke Singapura ya? Ya, khususnya Singapura ataupun ASEAN Pak. Oh, khususnya ASEAN ya. Oh, oke. Ya sebenarnya ide ini sudah cukup lama ya, mungkin 4 tahun yang lalu atau mungkin 5 tahun yang lalu ya. Tetapi saya nggak tahu perkembangannya. Saya masuk orang yang mendukung ekspor listrik ke Singapura dari Batam. Harusnya memang Indonesia punya peran sih ke sana secara signifikan. Asal yang terbarukan ya. Iya. Apa ada informasi yang terbaru Pak Emos? Perkembangan terbaru udah sejauh mana? Perkembangan kalau saya mungkin tahunya di sekitar Batam Pak ya. Terbatam ini kok nggak salah beberapa hari lalu sudah ada pembahasan lagi ya, Menteri Menko kita Pak Menko Perekonomian dan juga SDM ya, Pak Bahlil dan juga Pak Menko Perekonomian kita. Nah, itu membahas untuk supaya menjalankan ini tadi ya, ekspor listrik dari Batam khususnya ke Singapura. Nah, ini akan digodok lagi ke level eh, tinggi pemimpin tertinggi mungkin tingkat presiden begitu ya, akan nanti dibahas untuk ekspornya karena di beberapa daerah sudah mulai dipersiapkan ya di Batam seperti di daerah Duriangkang, kemudian di Pulau Bulan, eh, itu targetnya bisa sampai 3,4 gigawatt sampai tahun 2030-an ke Singapura.
yang akan diekspor. Nah, itu nanti akan terutama di PLT Serapung di Batam. Kemudian ada juga di pulau-pulau tertentu. Bahkan saya sudah dengar di pulau apa gitu ya, itu sudah sedang dibangun malahan ya. Cuman saya belum mendapatkan berita resminya, cuman baru berdasarkan info dari teman-teman nih. Nah, itu sudah ada pulau yang dibangun itu mungkin 1 atau 2 gigawatt yang sedang ground apa istilahnya secara fisik pekerjaan sipilnya sudah mulai berjalan. Itu ada pulau di samping Pulau Batam juga. Di samping itu juga di Pulau Batamnya sendiri. Nah, ini saya dapat info dari teman-teman juga dari pemerintah Kota Batam itu sekitar 2 tahun lalu masih membahas ini apa kebijakan ya kalau di PLT Serapung baru bisa dibangun itu 5% lahan lahan di atas airnya karena itu kan waduk ya, waduk untuk air minum di Batam, di atasnya dibangun PLTS terapung. Jadi kebijakannya kemarin 2 tahun lalu masih 5%, tapi sekarang sudah ditingkatkan menjadi kalau nggak salah bisa sampai 10-15%. Nah, tapi itu belum mencukupi untuk bisa mencapai 2 gigawatt. Mungkin baru beberapa ratus megawatt gitu. Oke, kalau boleh tanya lagi Nah, sedikit, gitu, Pak. itu yang menarik di kajian ini menurut saya bukan hanya masalah teknis ya, tapi masalah misalkan kita tahu model bisnisnya seperti apa sebenarnya. Apakah nanti yang ada di sekitar Singapura itu menjadi perusahaan-perusahaan IPP yang kemudian dijual ke PLN, PLN lalu jual ke utility grades company yang ada di Singapura. Itu kan model yang pertama. Jadi IPP tumbuh di sekitar Batam atau di Batam, lalu dia jual listrik ke PLN, lalu PLN jual ke Singapura. Atau bagaimana? Atau Singapura membuka peluang karena mungkin saya nggak tahu model bisnis di Singapura itu apakah udah masuk, apakah dia vertically integrated atau dia free market. Apakah dia memang membuka orang Indonesia untuk masuk di dalam free market mereka, di wholesale mereka. Nah, itu juga saya nggak tahu perkembangan terakhirnya itu seperti apa gitu. Nah, menurut saya hal-hal kayak gini justru lebih menarik karena kan pasarnya udah masuk lingkup ASEAN. Apakah ASEAN juga ikut dalam bukan mengatur tapi memberikan pandangan model bisnisnya nanti seperti apa gitu. Apakah ada info sejauh itu, Pak Emos? Untuk model bisnis saya belum dapat info pasti, tapi ini semacam konsorsium ya Pak ya, yang saya dapat beritanya dan juga sempat diskusi juga dengan beberapa teman di sana. Jadi perusahaan-perusahaan swasta sepertinya yang terlibat di sini. Jadi tidak melibatkan PLN ya. Jadi perusahaan-perusahaan swasta, salah satunya itu ada juga ya, Medco begitu ya, dan juga ke Adaro ya. Sepertinya itu yang nanti berkonsorsium dengan perusahaan-perusahaan di Singapura untuk membangun pembangkit listrik ini. Baru nanti ya ini diekspor ya, tentu saja ini mungkin semacam PLN-nya Singapura di sana yang akan mendistribusikan gitu ya. Tapi ini sepertinya murni swasta begitu jadinya Pak. Oh, model bisnisnya. Swasta. Oh, ini ya memang ini perlu menarik untuk bisa dilihat. Mas Ebi mungkin bisa mengambil peran melihat alternatif model bisnis gitu di kajian-kajiannya. Kajian kita tuh lebih next level lagi gitu. Maksud saya emang kajian yang jarang dibahas di tempat-tempat lain, tapi Mas Ebi bisa langsung belajar nih bagaimana model bisnis yang baru ini. Menurut saya tuh menarik karena itu bisa berlaku nanti dari Indonesia ke Malaysia di daerah perbatasan atau ke tempat lain, ke Timur Leste misalkan yang butuh renewable. Artinya kasus yang di Singapura ini harus dipandang sebagai case yang kita bisa punya banyak ide lain yang itu bisa kita sambungkan ke negara lain yang ada di dekat Indonesia ya. Ya mungkin dulu sempat sempat ada pemikiran kita kan turbin angin yang ada di
wind speed yang ada di timur, di daerah Nusa Tenggara Timur itu kuat, itu bagus karena teman-teman saya sudah pasang anemometer di situ, udah semenjak mungkin 5 tahun yang lalu, alumni ITB juga, tapi angkatan tahun 50, kalau nggak salah usia udah 80 tahun sekarang, tapi masih aktif diskusi dengan. Di mana tadi Pak? Nusa Tenggara Timur ya? Ya, Nusa Tenggara Timur di saya lupa nama daerahnya. Ini tuh sebenarnya kan sumber energi yang besar, tapi karena di daerah situ penduduknya sedikit, lalu kemudian pusat-pusat perkembangan ekonomi juga sedikit. Nah, mungkin pada suatu saat Timor Leste butuh juga tuh energi bersih. Nah, itu kan bisa dari wind turbine sebenarnya. Artinya apapun pembangkitnya, tapi model bisnisnya mungkin bisa kita adopt dari yang ada di Singapura, Indonesia ini gitu. Makanya itu jadi menarik kan Pak sebenarnya. Nah, Mas Ebi bisa tuh dalam ilmu ini sebenarnya, bahkan membuat kajian ini sebenarnya gitu. Kalau saya agak usil sedikit, kok pemainnya Medco dan Adaro lagi. Jadi pengusaha fosil fuel, batu bara dan gas atau minyak, mainnya di renewable. Lalu pemain renewable yang asli yang mana? Itu kan sebenarnya menggelitik gitu ya. Apakah mereka akhirnya memasuk semua energi dari mulai yang kotor sampai yang bersih? Gitu. Itu pertanyaan akademiknya, apakah memang seperti itu? Jadi dia punya baju banyak, baju kotor ada, baju bersih juga ada gitu. Yang penting dapat cuan gitu. Lalu yang lainnya kemana? Lalu negara ada di mana gitu? Iya. Nah itu kan itu sebenarnya itu aspek yang jauh lebih menarik daripada faktor keteknikan, dan itu kita perlu banyak yang paham tentang itu. Nah betul, Kala Group juga sama tuh, main di mana-mana. Jadi akhirnya pemain asli yang benar bersih bener akhirnya cuma jadi penonton lagi tuh. Nah itu menarik. Saya sedang lagi mencari tahu apakah di Jerman kayak gitu, apakah di Eropa kayak gitu, apakah di Amerika juga begitu. Nah gitu sebenarnya yang harus kita gali lebih jauh. Jadi lalu policy gimana? Nah itu kajian yang lebih luas. Tapi itu menarik sekali daripada kita bicara murbau terus gitu. Kabel ini katanya. Betul ya, karena sepertinya spesialisasi industri kita di energi terbarukan belum nampak. Kenapa? Mungkin pemerintah misalnya ya, kalau memang bentuk misalnya perusahaan, kenapa tidak Pertamina NRE misalnya maju kan, atau tadi PLN gitu ya. Kenapa swasta begitu yang menggarap? Nah, ini juga perlu menjadi suatu kajian nih, menarik ini. Kenapa swasta dan pemain energi fosil yang justru ini gitu membangun begitu ya. Menarik nih Pak Eko, bisa jadi topik ini juga nih, kajian ini. Justru saya mengajak teman-teman masuk ke topik itu, cari pemahaman lebih jauh, lalu kita buka diskusi terbuka tentang itu. Kalau enggak, kalau kita bicara murbau terus, kabel, itu udah dari tahun 70-an begitu diskusinya. Ya udah akhirnya jago-jago di gitu. Nah itu hal biasa. Tapi kalau kita bicara ide-ide yang bisa mengajak, akhirnya pemerintah ngeh juga, ada sekelompok orang, sekelompok masyarakat yang peduli, lalu kita bangkitkan yang ini, ya anggaplah begitu ya. Artinya kita harus membuka peluang itu. Jadi jangan sampai akhirnya tadi itu lagi, cuma gara-gara duit mereka lebih banyak sehingga mereka bisa bermain lebih besar di energi yang berlimpah ini. Nah itu saya terus terang dari dulu mencoba mencari tahu apakah, karena ini bukan yang baru buat di sebuah dunia. Di Eropa mungkin kejadiannya mirip, tapi mungkin ada aturan gitu. Di Belanda gimana? Di California gimana? Karena Amerika Serikat tuh tiap negara bagian punya sikap sendiri-sendiri. Nah, mau saya itu penting untuk kita pahami. Jadi saya kalau diskusinya murbaut lagi, itu biasa saja gitu. Tapi kalau murbaut itu technical banget gitu ya. Itu udah kita harus jauh gitu. Kita diskusi di level itu modal bisnis,
lalu kemudian mengarah ke policy, itu menurut saya lebih keren. Walaupun berbuat juga keren, tapi bagi saya biasa aja. Tapi kalau yang udah lebih tinggi lagi, mungkin itu banyak ilmu-ilmu baru, Pak. Heeh. Iya, Itu betul. pancingan saya, sorry saya terlambat, jadi cuma bisa ngomong gitu. Terima kasih. Ya, ini kan saya ada cantumkan nanti bisa kita share juga di grup materinya ya. Itu tanggal 9 Juni 2026 ini masih sangat baru nih. Jadi Pak Erlangga Hartarto, Menko kita sudah menyatakan di sini ya bahwa rencana ekspor listrik ke Singapura ya di sini masih dikaji ya. Walaupun pengkajiannya ini kayak sepertinya mungkin sudah seperti tadi Pak Eko bilang sudah 45 tahun ya, ini sudah menghangat lagi tuh. Mungkin gara-gara krisis energi ini kan gitu ya. Dan juga ke kebijakan Prabowo yang 100 gigawatt. Jadi ini sepertinya bangkit lagi ya, baru aja ya beberapa hari yang lalu, dan sudah akan apa istilahnya membicarakan rencana untuk membangun kabel tadi ya, kalau Pak Eko tadi sebut ya. Ya sebenarnya secara teknis kan bukan suatu hambatan lagi gitu ya. Nah ini akan butuh waktu sampai 1,5 tahun gitu ya untuk mempersiapkan infrastrukturnya. Jadi sudah dibahas lagi ke arah situ, dan juga di sini disebutkan ya untuk nanti peluang juga Batam atau Kepri untuk menjadi kawasan ini ya, pusat teknologi ya, pusat teknologi dan juga energi hijau gitu, Ya. dan industri hijau. Ini sudah dicanangkan ya, malahan di berita beberapa hari yang lalu. Nah, kira-kira begitu. Ya. Dan ini sudah tingkat menteri ya, ini masih memang tingkat menteri antara menteri koordinator kita, Pak Erlangga, dan juga Pak Bahlil, SDM, dan Menteri Tenaga Kerja dan Perdagangan dan Industri Singapura. Ya, ini sudah dibahas. Jadi masih level tingkat menteri. Dan ada beberapa perusahaan yang juga akan melakukan investasi nanti di sini ya. Ada perusahaan juga dari Amerika ini bahannya yang akan nanti ikut terlibat. Seperti Essence Global Group ya, ini mungkin saya sendiri juga belum pernah dengar ya, dan Tinergi Technology Corporation ini juga akan terlibat nantinya. Dan juga bukan hanya di EBT ekspor listrik, tapi juga di dalam industri pengembangan energi hijau ya, dan juga Smart Eco Industrial Park ya. Ini sudah ada 2 nih PSN yang sedang digarap ya. Mungkin ini berbeda dengan yang di Rempang kemarin ya, yang kemarin rusuh-rusuh ya. Kalau yang kemarin itu kan dari Cina ya investornya, ini dari Amerika ini sekarang. Itu ada 2 proyek strategis nasional yang sedang dibahas di sini, yaitu PSN Wiraraja Green Renewable Energy and Smart Eco Industrial Park ya. Jadi ada 2, Wiraraja Green Renewable Energy dan Smart Eco Industrial Park di Galang, kedua-duanya di Batam, di daerah Galang itu. Jadi ada pulau tertentu yang terhubung dengan Pulau Batam ya. Jadi itu masih bagian dari Batam sebenarnya. Nah, ini juga masih baru nih, masih hangat beritanya ini. Nah, tadi ada di Februari dan di Juni ya. Nah, kalau Pak yang Emos, kemarin yang rusuh ya. Silakan Pak. jadi ada pertanyaan basic yang mungkin nanti bisa didiskusikan dengan teman-teman di Batam. Ketika sudah besar agenda kayak gitu, pertanyaan yang paling mendasar adalah apakah masyarakat Batam seperti di sampai Natuna dan sebagainya listriknya menjadi lebih terjamin? Lebih Ya, terjamin energi listriknya begitu Pak. iya dong. Oh, oke. Kalau Ya, Natuna saya belum ada berita ya, tapi saya lihat secara geografis kan sangat jauh Pak ya. Walaupun itu Kepulauan Riau, Natuna itu sangat jauh dari Batam. Mungkin
lebih Yang dekat lebih dekat itu apa nih, Mak? ke ini S- Saya pernah laut, ke itu kan Batam. jalur laut dalam kalau nggak salah itu dia. Sangat jauh Pak dari Batam ke Natuna. Ada lagi yang lebih dekat, saya lupa namanya. Yang penduduknya Karimun tinggal. Karimun, sama Bintan. Karimun, Oh, Karimun ya? iya Karimun. Oh, Ya, Karimun Karimun. ya. Nah, sebenarnya ada mantan mahasiswa juga saya di Kepri, dia di SDM Kepri malahan. Namanya Oh, namanya aduh, namanya lupa saya namanya siapa. Aduh, nanti saya cari tahu. Dia mungkin bisa, nanti saya minta ketemu Pak Emos lah biar ngobrol-ngobrol siap, kan dia. siap. Di Batam ya. Iya, dia sudut pandang pemerintah daerah. Dia dulu bimbingan Oh, saya. oke. Hmm. Oh, alumni Nanti TSI juga ya. ya alumni TSI juga, jadi bisa ngobrol-ngobrol lah. Perspektifnya ada perspektif dari pemerintah. Mungkin dia juga banyak informasi. Kayak gini, saya dulu ingat dulu ketika saya ketika dulu Eropa mau ngambil listrik dari Afrika, kan pernah cerita nggak usah dulu ya. Itu tahun 2006 lah kira-kira. Jadi Eropa bukan minta, dia memang mau menarik kabel langsung directly to daerah Afrika Utara, dari Spanyol masuk ke Maroko, masuk langsung sampai Mesir, gitu ya, untuk ngambil energi angin dan energi matahari yang dari Afrika gitu. Nah, itu menjadi pertanyaan, apakah memang penduduk Afrika akhirnya lebih baik listriknya ketika pengambilan besar-besaran energi dari Afrika ke Eropa gitu ya, walaupun sampai sekarang belum kejadian. Nah, sama sebenarnya saya coba analogikan dengan Indonesia ke Singapura sebesaran, tapi pulau-pulau yang ada penduduknya di sekitar Batam malah nggak dapat apa-apa juga. Nah, ini kan sebuah ironi, dan sampai nanti terjadi ironi itu gitu loh. Iya kan? Iya, iya, iya. Artinya kalau pemerintah Jadi udah hadir, kita singgung juga memang ya. nah kalau pemerintah hadir di situ, berarti kan ada keuntungan juga masuk ke kas pemerintah. Nah, itulah yang harus di-share kepada seluruh penduduk Batam yang tinggal di pulau-pulau sekitar Batam. Jangan sampai ada ironi Batamnya, listrik dari daerah Batam, tapi manfaat buat Batamnya yang ada di daerah sekitar Batam pusatnya itu justru tidak pernah dipikirkan. Nah, itu mungkin pertanyaan sentimental yang yang Ya, perlu juga Mas Ebi sebenarnya mengangkat isu itu juga gitu. Nah, akhirnya kan Mas iya. Ebi punya peran juga di situ sebenarnya. Oh, Mas Ebi juga mikirin masyarakat Batam yang lain, karena itu kan satu wilayah ya. Jangan sampai justru terjadi ketimpangan lagi gitu. Kira-kira itu sih. Sorry kalau saya banyak ngomong ya. Gak apa-apa ya. Ini insight-nya Terlambat. luar biasa nih dari Pak Eko ya kan. Ini yang kita butuhkan. Jadi saya sedikit menanggapi nih Pak ya. Saya kan juga ada beberapa teman di PLN ya. Nah itu memang mereka ini terpisah. Makanya ini untuk ekspor saya lihat itu diserahkan ke swasta. Sementara PLN itu memang mereka juga menggarap EBT khususnya PLTS ya. Tapi skalanya nggak sebesar ini, ya skalanya mungkin ratusan kilowatt gitu mainnya. Itu yang saya pernah dapat share juga nih dari teman dari PLN. Mereka ada beberapa proyek PLTS, tapi cukup banyak. Tapi kalau diapakan memang ya masih di total mungkin ya kurang dari 5 megawatt saya lihat gitu ya untuk tahun ini atau beberapa tahun ke depan. Jadi mereka memang skalanya ratusan kilowatt atau di bawah 10 megawatt lah begitu ya. Tapi untuk skala besar ini saya lihat memang digarap oleh swasta. Jadi memang di sini ada ketimpangan untuk industri dalam negeri sendiri, skala EBT-nya masih skala kecil. Saya nggak tahu apakah ini juga mereka kan harus bernegosiasi ya dengan industri di Batam ini kan banyak ini Pak ya, investor asing ya. Ada dari banyak juga ada dari Singapura, dari Jepang, bahkan dari Eropa industri-industrinya. Tapi kalau dari penduduk saya nggak tahu apakah sudah ekonomis kalau untuk kebutuhan residensial dipakai PLTS. Tapi kalau untuk industri mungkin mereka pihak PLN
Karena untuk dalam negeri itu atau di Batam itu kan PLN ya, dalam hal ini PLN Batam, walaupun itu nggak murni 100% PLN, karena di situ sudah ada pihak swastanya juga, itu keunikan PLN Batam. Jadi mereka harus tentu bernegosiasi dengan industri-industri asing yang ada di Batam gitu kan, apakah mereka mau menggunakan energi bersih gitu ya, tentu bisa berpengaruh juga ke ini. Tapi ada teman atau tempat saya pernah bekerja juga di Batam, itu sudah dibangun memang PLTS-nya di industri tersebut. Ini perusahaan Amerika, kebetulan industrinya sudah dibangun PLTS. Nah, itu mereka memang nggak berpengaruh dengan biaya listriknya, setahu saya ya. Jadi PLN Batam membangun PLTS di industri tersebut tanpa ada perubahan skema pembiayaan sepertinya. Gitu sih yang kondisinya gambarannya sekarang Pak Eko. Mungkin ada masukan atau tanggapan dari teman-teman. Silakan, silakan. Ini diskusi kalau misalnya energi terbarukan dipakai untuk residensial itu gimana? Kalau misalnya pihak PLN yang membangun gitu, Pak Eko. Tentu kan ini berpengaruh ke ini ya, mungkin harga listriknya bisa jadi naik begitu ya. Kalau pihak PLN yang menyediakan PLTS-nya kemudian digunakan di perumahan gitu misalnya. Nah, selama ini kan mungkin banyak kajian penduduk yang membangun gitu ya, atau swasta dipakai sendiri gitu ya. Nah, bagaimana kalau PLN yang membangun PLTS-nya atau EBT-nya kemudian dijual ke masyarakat gitu kan? Mungkin saya nggak tahu kondisi sekarang ini seperti secara ekonomis apa memungkinkan gitu ya. Ya, saya sekarang ada tim saya yang lagi buat proof of concept bersama PLN untuk membuat pembangkit listrik virtual di Bali. Jadi itu konsepnya ini buat kelompok kita aja, buat tim kita aja. Jadi memang lagi akan banyak ada testing atau proof of concept. Rumah-rumah nanti memang ada PLTS dan ada baterainya. Gitu. Nah, ini akan sangat membantu PLN untuk mengatasi model-model biar pet ini nih. Jadi saya terus terang agak begini, teman-teman, ya ini kan internal kan ya. Jadi bukan isu, kejadian di Sumatera kemarin yang mati listrik dan sekarang menimpa Jawa Bali itu menurut saya ada kolerasi itu. Ada hubungan yang sepertinya kelihatan bahwa ada masalah gitu. Ada masalah, apalah itu masalah supply. Saya juga belum begitu tahu pasti, tapi yang pasti adalah mulai banyak pemadaman. Gitu. Bahkan kalau lihat di WA di sini udah ada agenda tuh di daerah Jawa mana aja yang akan mati listrik. Itu kan parah kan? Dan Iya, itu parah banget itu ya. itu parah sekali dan itu mungkin baru kali ini. Jadi apakah ini ada hubungan dengan politik? Saya nggak tahu, saya nggak mau bicara itu. Tapi saya bicaranya adalah bahwa masyarakat, karena saya ada juga bisnis tentang PLTS dan baterai, itu demand-nya meningkat loh. Nelfon, banyak yang nanya tentang baterai, banyak yang nanya tentang PLTS. Jadi artinya di masyarakat Indonesia sendiri udah mulai paham bahwa PLTS dan baterai itu udah diperlukan. Ya, jadi mereka udah mulai sadar bahwa di satu sisi PLN juga menghadapi masalah tentang ini. Buktinya tadi ya udah mulai banyak keluhan-keluhan dari atau banyak agenda pemadaman gitu ya. Ya. Lalu warga sendiri untuk kelas menengah ke atas sudah mulai perhatian untuk mencari produk-produk yang bisa menjaga kelistrikan mereka sendiri di rumah mereka sendiri. Artinya tadi kalau disambungkan dengan pertanyaan Pak Emos,
Bila PLN menyiapkan PLTS dan baterai atau enggak PLTS aja, kalau PLTS aja nggak bisa mengatasi masalah pemadaman, nanti PLTS dengan baterai sekarang. Nah itu memang menurut saya memang udah masanya, udah saatnya gitu. Itu PLTS dan baterai itu di satu paket sekarang Pak. Karena bagi orang PLN itu solusi juga buat mereka. Sebab kalau PLTS aja, mereka khawatir tentang adanya ekspor listrik dari rumah. Akhirnya mereka juga berpikiran sama, ya udah kelebihan dari PLTS atapnya nggak usah diekspor tapi ditaruh di baterai. Nah artinya diskusi kita di Mas Ebi kalau mau bicara PLTS nggak lagi PLTS tok, nggak lagi PLTS aja, nggak hanya PLTS on gitu, tapi udah bicaranya diskusi PLTS dan baterai. Udah gitu sekarang Pak Amos. Iya, betul Pak. Nah artinya apa? Artinya PLN Karena juga baterai juga sudah signifikan ya turunnya ya benar, baterai ya. udah jauh lebih murah gitu. Walaupun di Cina sendiri sekarang subsidi pemerintah Cina kepada baterai makers itu udah dicabut subsidinya per April 2026. Artinya harga baterai mungkin naik sedikit lah dari Cinanya. Tapi itu tidak mengendurkan teknologi stationary baterai atau baterai yang diletakkan di pabrik atau di rumah itu berhenti. Justru mereka lebih banyak lagi. Walaupun jenis baterainya yang LFP, lithium ferrofosfat, bukan yang lithium, mangan, nikel, dan kobalt, bukan itu. Itu lebih banyak buat kendaraan listrik. Itu yang LFP, yang ferrofosfat itu memang buat yang baterai-baterai stationary yang ada nanti dipasang di rumah-rumah atau di pabrik-pabrik atau di office-office. Jadi sekarang itu kita diskusinya Pak Emos enggak lagi PLTS aja, tapi PLTS dan baterai. Iya. Nah gitu. Jangan lupa baterainya itu. Jadi bisnis baterai. Saya ini menambahkan Pak. Silakan. Saya kan kebetulan ngambil MM ya, Magister Manajemen Pak. Magister Manajemen, tapi saya ingin mengangkat bisnis-bisnis terkait dengan energi terbarukan khususnya PLTS. Saya justru sekarang mau menganalisis itu, tapi saya mungkin akan meninjau dari segi bisnis sekarang, bukan dari segi penelitian lagi, karena Magister Manajemen kan lebih tertarik ini membahas bisnis ya. Nah itu saya baca juga nih dari apanya Pak Eko nih, ada terkait masih baru nih apanya nih. Jadi saya karena mau proposal tesis saya itu terkait PLTS dan baterai, saya malah ambil referensinya salah satunya dari punya penelitian Pak Eko nih. Apa itu? Ini ya tentang referensinya ini bersama Sonia Eka Putri dan Ahmad Herman Yuwono. Topiknya Techno-Economy Analysis on Grid of Top Integrated with BESS for meeting the energy needs residential EV home charging customer in Jakarta. Nah, ini salah satunya saya ambil ini Pak. Izin ini ingin menyampaikan nih referensi dari proposal tesis saya. Ya, bagus Pak. Sebab teman-teman sekalian dan Pak Emos, kita di pertemuan waktu itu yang saya sempat diskusi di forum ini, kita memang akan menuju pada satu kesatuan sistem di mana 3 sektor menjadi satu. Udah pernah saya singgung kan, sektor rumah residensial, EV, dan listrik. Ya, jadi sektor transportasi, rumah, dan listrik itu menjadi satu. Jadi itu semua ada di rumah sekarang. Jadi bahkan ke depan boleh bilang kita nggak akan tidak lagi tergantung dengan perusahaan model ya penyedia bahan bakar dan itu mungkin akan mengurangi juga konsumsi listrik dari grid
Jadi memang semua akan menjadi satu kesatuan 3 sektor tadi dalam satu rumah. Kegiatannya mungkin nanti arahnya akan menuju ke sana. Jadi kalau Pak Emos penelitian MM-nya akan mengarah kepada kajian keekonomian dan model bisnis dan sebagainya, menurut saya justru itu lebih menarik sih. Memang itu yang harus dipersiapkan Pak Emos. Itu banyak pikiran-pikiran tentang bagaimana pengembangan konsep rumah yang menyediakan semuanya gitu. Ya. Jadi menurut saya itu memang harus dibahas sih sebenarnya. Iya. Heeh. Apalagi Jadi kan ini Pak, Pertalite, Pertamax ya segala macam sudah naik ya. Jadi saya memang ke depan ini kan ya orang mau nggak mau memang akan beralih ke EV ya, gitu. EV dan jelas. baterai gitu ya. Dan juga mereka menggunakan baterai. Eh, Apalagi sudah terbukti ya bahwa penggunaan EV secara cost juga sudah turun ya dibanding Turun. menggunakan kendaraan konvensional. Mungkin gitu. Mungkin dari teman-teman yang lain atau Pak Taran silahkan. Ini menarik nih kayaknya nggak habis-habis ini kalau nanti ngobrol dengan Pak Eko sebenarnya nih. Harus nanti ketemu langsung gitu. Kalau nanti ada waktu boleh nih Pak. Saya sorry Pak, Pak Eko mungkin saya kan saat ini di Jakarta ya masih tugas ya dan masih sering bolak-balik ke Bandung. Kebetulan kita ada proyek di Bandung. Dan mungkin saya di Juli sudah harus eh, apa istilahnya back home ya, kembali ke markas ke Batam gitu. Mana tahu nanti sebelum balik ke Batam bisa ngobrol-ngobrol nih dengan Pak Eko di sekitaran Depok gitu kan. Ya, Baik, silakan mungkin dari teman-teman. ada yang mau bertanya? Ya, menarik tadi ya bahwa hampir seluruh investor di energi terbarukan itu berasal dari investor dari mineral, ada Medco, kemudian beberapa perusahaan besar lain dari batu bara ya. Yusuf Kalla itu menguasai energi di Indonesia Timur, mulai dari Poso Power itu besar banget ya. Jadi Sungai Poso itu dibuatkan PLTA bertingkat, 3 tingkat ya, tiga tahapan dan akan masuk ke tahap ke 4 dan 5. Juga di Toraja ada Sungai Sadang yang Malio Power. Yang terbesar yang sedang dikaji adalah di Mamuju sebetulnya juga. PLTA di bawah Kala Group. Nah, kemarin kan Kala Group datang menghadap Presiden tentang pembahasan energi nasional. Ya. Tentunya kan kepentingan pribadi beliau pasti ikut ya karena sebagai seorang pengusaha energi di Indonesia Timur. Bahkan PLTB yang pembangkit listrik tenaga Banyu di Sidrap dan di Jeneponto itu sebagian sudah diakuisisi sama Kala Group. Nah ini juga menarik ya. Mungkin teman-teman yang lain sambil menunggu, menarik juga Pak yang di Nusa Tenggara Timur. Memang Nusa Tenggara Timur itu potensi untuk angin, tetapi di sana juga ada arus laut yang sangat besar. Kendalanya memang di Nusa Tenggara Timur untuk menyalurkan beban penduduk masih kecil. Tapi apakah memungkinkan ini Pak Dr. Eko kalau energi listrik yang diproduksi dari energi terbarukan di daerah yang beban masih sangat kecil itu dikonversi ke dalam bentuk hidrogen hijau ya atau amoniak kemudian diekspor atau dibawa ke Jakarta di Jawa yang memang membutuhkan energi yang besar untuk dipakai. Jadi tidak harus menunggu di Nusa Tenggara Timur beban besar baru membangun atau memanfaatkan potensi energi terbarukan di sana. Mungkin dari Pak Eko ada tanggapan singkat atau teman-teman. Ya kalau di Indonesia nih, silakan Pak. Ya, silakan Pak Eko ya. Ya,
hidrogen hijau apapun namanya dari proses elektrolisis dari air gitu ya, itu memang sudah cukup marak sih sebenarnya di Eropa atau di Jepang. Tapi di Indonesia menurut saya rupiah per kWh-nya masih terlalu mahal sih. Ya, masalahnya tadi alat electrolyzer-nya itu bagusnya kita bisa buat sendiri, tapi kan kita lihat belum ada R&D yang kuat di situ. Semua masih beli gitu ya. Nah, kalau semangatnya bagus, tetapi saya rasa isu hidrogen itu masih jauh buat Indonesia. Sejujurnya saya katakan begitu. Kenapa? Karena dia pasti butuh infrastruktur lain. Tadi infrastruktur transportasi untuk ngangkut, kalau dia pakai tabung atau dia pakai pipa gitu ya, sampai rumah-rumah misalkan, sampai itu menurut saya kok kelihatannya berat gitu ya. Tapi kalau di Eropa sama di Jepang ya memang mereka infrastruktur gasnya udah bagus, udah lama gitu ya, sudah lebih mudah untuk bisa berangkat atau masuk ke era hidrogen ya. Jadi kita seringkali suka terpancing atau terprovokasi dengan isu. Jadi saya pernah bilang waktu itu bahwa Eropa, Jepang itu udah kompak, mereka pasti pakai pengembangan hidrogen. Kenapa? Karena mereka nggak mau ikutin Cina pakai baterai lithium, mungkin sodium berikutnya. Jadi ini dua kubu yang sangat kuat banget, yang berbeda haluan. Terus yang saya katakan bahwa bukan Eropa, Cina tidak bisa buat baterai, tapi baterai mereka pasti jauh lebih mahal daripada buatan Cina. Jadi kalau mereka kompetisi di sama baterai, mereka pasti akan kalah. Makanya mereka menghadirkan teknologi yang lain, yaitu hidrogen. Jadi ini dua kubu yang memang sampai Anda lihat mobilnya juga ngarahnya pasti akan Toyota, Honda, dan pasti alatnya akan ke hidrogen. Eropa pasti ke hidrogen, BMW, Mercedes-Benz, Audi dan sebagainya pasti akan lari ke hidrogen. Gitu. Itu udah jelas. Karena memang dua kubu yang bertentangan, yang mereka memperebutkan pasar. Lalu kalau Indonesia tiba-tiba ngomong hidrogen, itu saya kaget, bukan kaget ya. Kenapa lu ngomongin hidrogen sekarang? Emang udah seberapa siap? Gitu. Nah, sayangnya kita latah tuh. Latah untuk tiba-tiba masuk ke hidrogen. Bisa, tapi pasti nggak sustain. Bisa, tapi pasti mahal. Jauh lebih mahal. Nah, sebenarnya kalau pemerintah kita tuh tertib dan punya prioritas, maka tidak mudah harusnya tidak mudah terprovokasi oleh pilihan-pilihan teknologi. Yang dulu saya pernah sering ketemu dengan perusahaan hidrogen besar yang ada di dunia, yang dari Prancis misalkan. Ya, kita ketemu, ngobrol dan sebagainya, bicara hidrogen panjang lebar yang sustainable, masih jauh Indonesia. Ya, masih jauh. Ya, maksud saya lebih baik kita fokus ke yang udah jelas, udah masuk pasar, rupiah per kWh-nya bersaing, bahkan sekarang hampir lebih murah, hampir murah dengan batu bara misalkan gitu. Itu kan kita mainnya di level itu gitu. Ya. Jadi saya melihat kalau bisa, tapi apakah siap? Nah itu belum, masih jauh. Masih jauh Pak Taran ya, itu pendapat saya sih. Jadi terlalu banyak potensi akhirnya mudah terprovokasi oleh teknologi. Sama teknologi arus laut dan sebagainya, menurut saya lupain aja. Kita nggak butuh arus laut, kita nggak butuh ombak laut dan sebagainya. Kita, bukan saya ngomong nih asal-asalan, memang saya pernah studi 2 tahun tentang laut. Bahkan tesis saya dulu tentang energi laut, ya, tahun 98. Ya, saya mengoreksi hitungannya BPPT dulu untuk pembangunan PLTS. Bukan PLT gelombang laut yang ada di Baran, Yogyakarta, yang mau dibangun oleh Norwegia, tapi gagal gara-gara krisis ekonomi. Teknologinya teknologi TPET channel, yang teknologi yang paling
terbukti handal dan tidak ruwet teknologinya. Maka saya kalau ada penelitian tentang arus laut itu mungkin masih 10 tahun 50 tahun lagi lah. Karena apa? Karena kita nggak konsisten terhadap penelitian itu. Kita cuma bisa penelitian setahun 2 tahun dan hilang. Nggak ada konsistensi. Kita akan membangun dan dananya sekian disiapkan sekian miliar untuk 10 tahun misalkan gitu. Itu nggak ada. Ya, wave energi dan sebagainya. Bagi saya Indonesia itu nggak cocok. Kenapa? Karena terutama di Laut Tengah ya, Laut Tengah itu laut di antara Jawa dan Kalimantan dan Sumatera di tengah itu pasti udah nggak ada ombaknya sama sekali. Ya, ombak yang cocok buat wave, tapi hanya ada di daerah selatan Sumatera, selatan Jawa dan barat Sumatera. Tapi masalahnya daerah itu penduduknya sedikit. Jadi otomatis narik kabelnya juga jauh gitu. Padahal yang banyak penduduknya itu kan yang daerah timurnya Sumatera, utara Jawa, benar nggak? Nah itu yang, nah kalau Norway dan sebagainya, itu ingat ya bahwa energi ombak itu berbanding lurus dengan kecepatan angin. Itu aja udah kuncinya. Anginnya kencang, ombaknya kencang. Anginnya pelan, ombaknya pasti pelan. Karena energi ombak itu berasal dari angin yang terkonversi di tengah-tengah lautan. Nah, cek aja angin yang gede di Indonesia sebelah mana, berarti ombaknya gede. Gitu. Tapi perlu lihat lagi teknologi ombaknya mau gimana, mau yang onshore atau yang offshore. Jadi saya jadi ngomongin ombak. Jadi energi laut itu makin jauh dari pantai, makin gede energinya. Karena dia ada flux atau flux itu density per meter perseginya atau ya aliran daya per meter perseginya. Nah itu kalau makin jauh dari pantai berarti apa? Energi gede tapi transmisinya jauh. Benar nggak? Nah teknologi yang mature untuk wave itu adalah tapered channel. Itu dikenal banget di Norwegia. Itu ada satu tempat yang menggunakan teknologi tapered channel. Dan itu tesis saya tahun 98 dulu. Nah, dulu mau dipasang di Jogja. Kenapa Jogja? Karena Jogja laut selatan, lautnya tinggi itu ombaknya. Enggak jadi. Kalau anginnya kecil, pasti anginnya kecil, ombaknya kecil. Arus laut lebih kecil lagi. Spoi, kalau angin spoi. Itu Panaran, sorry Pak Taran komentar saya. Ya, menarik Pak. Terima kasih Pak. Ya, mungkin sedikit menambahkan, memang kalau gelombang laut sama ada juga namanya arus laut ya. Nah, itu juga ada, kalau nggak salah ada pilot projectnya di antara Laut Jawa sama Bali kalau nggak salah itu. Itu ada ini penelitian dan sudah ada pilot projectnya tapi skala kecil ya. Setahu saya ini pernah dulu bikin tugas dulu Pak Eko. Jadi pernah sempat membaca kalau sudah ada pilot projectnya. Nah, sejauh apa performanya saya mungkin kurang tahu nih. Ya memang yang penting itu gini, kalau saya percaya, oke, dana penelitiannya berapa? Berapa miliar? Berapa tahun? Nah itu baru kekunci itu Pak. Tapi kalau dana penelitian hanya untuk 1 tahun, nah itu pasti kacau. Yang namanya renewable, mau di laut, mau di udara, atau mau di mana-mana, itu harus minimal 5-10 tahun. Itu harus ada penelitian yang konsisten. Ya. Iya. Kalau nggak ada dana kayak gitu, lepas, hilang, udah pasti datanya juga sulit sekali dipegang ya Pak. Dipegang.
Nah, saya sebenarnya mengajak teman-teman, sebenarnya tadi saya lebih concern tadi yang ke model bisnis Pak, karena menurut saya itu menarik sih. Begini, misalkan saya mau kasih pancingan nih Bapak-bapak sekalian ya. Di Jerman khususnya 40% penyedia listrik energi terbarukan itu datang dari masyarakat. Baru yang kedua perusahaan-perusahaan. Bahkan perusahaan itu ketiga. Ya. Nah Indonesia tuh nggak begitu Pak. Semua by PLN oke, karena PLN milik negara oke. Tapi tadi ini saya lihat ada kekuatan lain yang swasta itu dia bisa nyediain itu. Gitu. Nah saya selalu memperjuangkan peran masyarakat nih. Di mana masyarakat bisa ikut. Nah koridor ini harus ada yang menyuarakan Pak. Saya sih anggap Mas Ebi harus mengambil satu perannya itu ke situ. Jangan kita ini masyarakat nikat ini masyarakat sipil nih. Ini cuma jadi penonton doang Pak. Itu nggak asik banget Pak. Gitu. Teman-teman Mas Ebi gitu ya. Coba Anda baca nanti, boleh nanti kita diskusi tentang satu kondisi di Eropa yang masyarakatnya bisa kontribut 30-40% dari penyediaan energi bersih. Itu kan kita banyak ilmunya tuh. Kenapa dia bisa begitu ya? Motif apa yang bisa mendorong masyarakat begitu, dan masyarakatnya dan DPR-nya bisa menyetujui itu ya? Kita di DEN nggak ada bicara masalah masyarakat, bicaranya target angka renewable. Kalau saya, bagi saya itu nggak penting angka-angka itu. Yang penting masyarakat sipil ini punya peran atau enggak di situ, di topik energi terbarukan itu. Nah itu sebenarnya ruang kosong yang nggak ada yang bahas di Indonesia, kecuali mungkin Mas Ebi mau ambil ruang tembak itu. Jadi kita akan seminar tentang hal-hal kayak gini. Gimana peran masyarakat? Apakah hanya menjadi penonton? Wah, kalau provokatifnya kayak gitu. Nah, sebab di negara ada punya peran, kok bisa gitu. Bener nggak Pak? Nah ini nanti kita akan Mas Ebi mainnya di level policy. Mengkritik koleksi, tapi bukan mengkritik, memberikan solusinya juga. Ya, nah diskusi yang meningkat ke arah pembahasan ini akan didukung oleh masyarakat nih, oleh mama yang didukung nih. NGO kan didukung mungkin juga oleh apa lagi? Oleh teman-teman yang memang nanti kalau saya kerja, lu mau ngapain? Pensiunan terus ngapain? Ini ngabisin tabungan. Ya kan gitu. Kalau kita punya penyedia energi masyarakat, kita nggak usah pusing dengan pensiun. Itu saya mikirnya ke situ gitu loh. Kalau enggak kita udah usia 50 ke atas, udah mau pensiun, bawaannya pusing. Karena nggak ada pemasukan. Lah kalau kita bisa berkontribusi terhadap penyediaan listrik, kenapa? Kita menjadi player masyarakat itu. Income datang terus. Jadi masa tua tuh bahagia. Gitu loh. Cara berpikirnya kira-kira. Asik nggak kira-kira gitu? Jangan sampai ini kita tua, pensiun, habis itu cuma ngabisin tabungan doang. Jadi penonton doang gitu. Saya masih lama jadi dosen, bisa 70 tahun pensiun. Tapi yang lain kan nggak gitu. 50 pensiun, 55 pensiun. Terus gimana? Justru saya ingin mengajak teman-teman, Mas Ebi kalau bisa gitu ya. Kita kajiin, lalu kita lempar ke masyarakat, kita buat seminar-seminar tentang hal ini. Biar yang di anggota dewan ngerti, oh bisa tuh masyarakat berkontribusi. Nah itu menurut saya, oh setuju ya, menurut saya ya Mas Erik dan sebagainya. Yuk kita coba menyuarakan, karena ada modelnya, kecuali kita menghayal sendiri. Di negara lain nggak ada modelnya, itu susah. Lah ada modelnya. Nah ini buat persiapan hari tua kira-kira. Terima kasih. Ya, yang lain barangkali ada
tanggapan, ada pertanyaan? Pak Emos, ada tadi yang mau disampaikan? Terkait itu tadi energi gelombang kah atau yang mana ya? Sorry. Arus laut atau mau OTEC, Pak? Ocean Thermal Conversion. Iya, iya. Ya, energi laut kan tadi ada gelombang laut ya, terus ada arus laut, ya OTEC juga itu termasuk ya, walaupun Indonesia potensinya nggak besar ya. Eh, Memang ini seperti tadi disampaikan Pak Eko, memang rata-rata masih dalam skala penelitian dan pilot project, setahu saya. Dan apanya roadmap jangka panjangnya itu belum belum kelihatan gitu ya, untuk energi laut ini. Dan juga belum ekonomis ya. Saya pernah melakukan kajian untuk apa mengenai materialnya ya, material untuk gelombang laut. Nah, itu memang skalanya kan itu skala kecil ya. Dan materialnya juga belum banyak yang mature ya, dan masih mahal. Dan teknologi materialnya juga itu konversinya pakai apa ya? Bisa pakai kayak piezoelektrik gitu ya. Ada juga pakai dia nanti bisa memutar semacam turbin-turbin kecil ya, dari gelombang-gelombang tersebut. Jadi ada air yang masuk, kemudian memutar turbin dan sebagainya. Itu ada material-materialnya juga khusus supaya ringan ya, ringan dan juga eh, bisa ini Karat. bisa konversinya efisiensinya tinggi gitu ya. Itu sangat bergantung kepada ilmu material juga kalau apa ini ya, gelombang laut ya, gelombang laut. Jadi teknologinya memang belum mature dan masih cukup mahal, dan itu skala kecil. Kalau gelombang-gelombang laut termasuk juga sepertinya OTEC ya, itu mungkin belum bisa skala megawatt kalau menurut saya, mungkin masih skala kilowatt ya yang bisa dibangun. Teknologi yang sekarang ini sepertinya masih seperti itu, skalanya masih dalam kilowatt. Kecuali kita mau bangun itu akan juga akan menyita permukaan laut yang luas ya, seperti PLTS juga gitu. Kalau kita mau skala megawatt ya. Sementara kalau kita PLTS kan bisa skala gigawatt ya untuk membutuhkan lahan yang luas. Tapi kalau gelombang laut ataupun juga kalau arus laut itu lebih ke turbin dia ya. Kalau OTEC kan perbedaan temperatur begitu ya, yang dilihat antara di permukaan sama di dasar lautnya. Nah itu skalanya nggak besar ya, masih mungkin skala puluhan kilowatt. Itu udah anggapan dari saya, Pak Taran. Ya, terima kasih. Mungkin nextnya kita undang Pak Eko nih yang membahas tadi ya tentang pola bisnis si energi terbarukan Ya. yang eh, model di Jerman 40% dari masyarakat. Sebetulnya sangat potensial sih di Indonesia itu. Boleh Pak, silakan. Biar kita diskusi sesuatu yang baru. Baru di Indonesia maksudnya. Hmm. Menarik tadi itu Pak, kalau ada skema bisnis ya, skema bisnis mungkin tadi ada juga kenapa ekspor listrik ini skema bisnisnya seperti apa gitu ya. Justru banyak Mungkin pemain-pemain gini, energi fosil yang bermain sekarang ini kan. Pak, sebenarnya ada, ada isu yang menarik ya. Gini, sekarang lagi saya dengan mahasiswa saya membuat kajian tentang limbah baterai, ya limbah baterai. Saya dan tim ini sedang membahas kebijakan limbah baterai di Eropa dari sekitar mungkin 20 tahun yang lalu sampai hari ini.
Dan saya menemukan sebuah hal yang menurut saya bagus gitu ya. Jadi kalau dulu 20 tahun yang lalu orang Eropa membahas tentang toxicity daripada baterai. Limbah dalam konteks racun, beracun. Sekarang orang Eropa nggak ngomongin itu lagi. Tapi limbah baterai menjadi aset. Itu kan keren banget itu. Nah, itu juga topik yang menurut saya sangat baru mungkin ini buat Indonesia. Karena apa? Karena kita ngomong masalah EV pasti ngomongnya limbahnya gimana baterainya kan gitu ya ngomongnya kan. Nah itu dalam rangka menjawab itu akhirnya saya membuat kajian itu. Hasil kajian itu bisalah nanti kapan-kapan kita share di Mas Ebi sehingga kita bisa ngelihat apa yang dilakukan oleh Eropa 20 tahun yang lalu sampai hari ini. Nah, jadi kita bisa belajar dari orang yang udah merasakannya terlebih dahulu. Lalu Indonesia mengambil positioning di mana? Nah, itu juga topik yang menarik sih sebenarnya. Sementara itu bocoran dari saya, bocor halus dari saya. Baik Pak Ya. Dokter, menarik ya. Nanti saya aturkan waktu untuk berdiskusi tentang hal ini di Mas Ebi. Oke, sudah hampir jam 9 malam. Terima kasih pemateri malam ini Pak Emos, materinya sangat baik. Terima kasih Pak Emos. Dan membuka Siap, terima kasih juga semuanya. Nanti kita share Pak. Itu terima kasih dan yang lain ada semua. revisi itu Pak. Terima kasih ya, sudah. Sampai ketemu di webinar berikutnya nanti. Selamat malam, terima kasih. Selamat malam, terima kasih.